Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa min ma'atika wa yudhillana wa ta'ala Ya Rabbi Mustafa min ma'atika wa yudhillana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudaraku, inilah saat yang terbaik untuk kita. Oleh karenanya, mari sama-sama kita buka mata hati kita dan tenangkan jiwa raga kita untuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan dan mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk terus taat kepadanya. Kita gunakan untuk sama-sama melaksanakan amal-amal soleh. Waktu yang Allah berikan kepada kita sudah tentu adalah terbatas. Bahkan kita tidak tahu kapan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu hiburan terhadap orang yang masih punya orang tua. Punya orang tua dengan tidak punya orang tua itu berbeda sudah tentu. Kalau masih ada orang tua kita mendoakan kita. Orang tua tidak ada berarti kita mendoakan orang tua. Ketika orang tua masih ada, seberapa sikap kita sebagai anak memberikan kasih sayang kepadanya? Seberapa kita memperhatikan apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua? Karena memang faktanya ada orang yang uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi betapa orang tua itu adalah sangat istimewa,
tetapi faktanya ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi berbanding terbalik. Ya. Rasul menyatakan ma min rajulin yanduru ila wajhi walidayhi nadratar rahmah illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan. Siapa yang dari seseorang memandang wajah kedua orang tuanya, memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Ada nggak anak yang lihat babanya udah gedek banget itu ya. Kayaknya minta duit mulu sama gua nih dia ya. Nyusahin banget nih orang tua sama gua gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka Rasulullah menegaskan sikap kita terhadap orang tua adalah bagaimanapun pandangan kita adalah pandangan kasih sayang. Memang bisa jadi ya, bisa jadi seperti, saya katakan tidak pasti, seperti orang tua itu ngeselin kita, kira-kira begitu ya, seperti, padahal pasti tidak begitu ya. Maka Rasulullah memberikan satu amalan kepada kita, pandanglah orang tua kamu dengan pandangan kasih sayang. Karena orang tua juga tidak tidak akan merepotkan anaknya, justru biasanya anaknya yang ngerepotin orang tua. Kalau kata ini, cuma kata ini ya dibilang bagus boleh, dibilang enggak boleh. Laki-laki itu ya, laki-laki itu cengeng. Dari kecil suka minta duit sama bapaknya. Udah gede apa? Laki-laki nih. Udah gede pengen dipelukin sama perempuan. Ya, udah gedenya udah gede. Udah gitu masih mau nenen aja sama perempuan. Ya, terlepas itu ya, setuju atau tidak gitu kan ya. Anak-anak laki-laki itu cengeng, laki-laki itu ya cengeng banget ya, apalagi lagi laki-laki yang takut sama. Nah, maka pandangan kita, nah istilah itu boleh antum pahami atau tidak, itu sekedar hiburan saja ya, walaupun faktanya memang begitu gitu ya. Nah, faktanya begitu ya. Ya, jadi pandangan anak kepada orang tua ini adalah nadrata rahmah, pandangan kasih sayang. Ya. Walaupun saya katakan tadi seperti orang tua ini, ya, kadang-kadang dalam keadaan tertentu ngeselin kita. Ya. Makanya ketika kita berdebat dengan orang tua, ujung-ujungnya kita harus mengalah. Ujung-ujungnya, awalnya boleh saja gitu kan, ujung-ujungnya tetap memang kita harus mengalah. Ya, ya memang ada pendapat mengatakan kapan kita boleh. Sudah tentu ini pendapat. Karena nanti kita akan terjebak kepada hadis ridallahu fi ridul walidain wa sukhtillah wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya. Ridhonya Allah karena ridhonya orang tua. Ya. Murkanya Allah karena murkanya orang tua. Ya. Itu hadis yang seperti kita tidak boleh berbeda pendapat dengan orang tua. Makanya ada orang tua yang sayang banget sama anaknya. Ya. Saking sayangnya nggak boleh pergi. Ya, nggak boleh pergi.
pergi. Ya. Apalagi katanya kalau lu pergi yang ngerokin gua siapa? Ya. Padahal bagaimana keadaan kita yang paling tahu. Ini saya cerita saya aja lah, biar ada gampang. Ya. Saya itu sebetulnya nggak boleh keluar dari rumah orang tua saya itu. Berarti orang tua saya sayang nggak sama saya? Sayang. Ngapain ente pergi? Ya. Jadi saya pergi ke Gang Jambu ini, orang tua saya sebetulnya rada kurang ridho. Ya. Tapi memang berarti mungkin saya juga kadang-kadang ya boleh sebut anak nakal atau apa, saya nggak tahu dah. Akhirnya saya pergi aja ke Gang Jambu itu. Ya, ketika saya ngontrak gitu. Orang tua saya sih secara zahir dia marah atau bahasanya tidak ridho. Karena memang ada teori tadi, ridho orang tua itu bukan berarti kita ikuti selama tidak mengganggu hak kita. Akhirnya saya pakai teori itu. Akhirnya saya pergi aja dari rumah. Makanya kan ada orang yang mepet ngulama orang tuanya, kayak begitu aja hidupnya tuh ya. Nggak bergerak, nggak punya improvisasi, nggak punya pemikiran, nggak punya berkembang dan lain sebagainya. Ya, akhirnya ya dalam tanda kutip pergi aja saya. Kebetulan kata abang saya udah pergi aja dah. Cuma alhamdulillah dalam perjalanan saya tinggal di Gang Jambu ini tapi tetap tiap minggu saya pulang karena nggak jauh kan, rumah saya di Bitung nggak jauh kan, cukup setengah jam lah kalau naik motor, kalau lewat tol 15 menit. Selalu saya pulang ya tetap orang tua masih kira-kira gitu ya, walaupun ujung-ujungnya pertanyaannya, ente emang betah tinggal di Gang Jambu? Nah, kalimat itu menarik. Ya saya bilang betah, alhamdulillah. Kebetulan saya ngajarin anak-anak kecil ngaji, mulai orang tua saya terhibur. Ya. Jadi harapannya mungkin dia harus berharap saya dari pesantren bisa mengembangkan ilmunya di kampung saya sendiri, gitu kan. Ternyata enggak, karena saya begitu pulang dari pesantren, kemudian saya kuliah, kemudian pulang, saya punya warung, punya toko, ngikutin bapak saya sebetulnya. Tapi tetap aja sekolah jauh-jauh, pesantren jauh-jauh, cuma dagang doang. Itu bahasa orang tua begitu tuh. Ya. Akhirnya ya saya pindah dan saya bilang saya ngajarin anak-anak di sana. Oh, alhamdulillah. Senang, mulai senang. Nah, jadi mudah-mudahan ridhonya udah muncul. Ya. Dan memang ketika kita terus bersama atau sekitar orang-orang saudara kita itu memang berbeda Pak ya, sangat berbeda ya. Jadi memang ada konsep konsep hijrah ya. Konsep berubah, bergerak itu memang menjadi satu model, sehingga alhamdulillah jadilah saya seperti sekarang. Sudah tentu ini semua karena ridho orang tua. Maka tetap kita harus yakini, hari ini orang tua kita marah misalkan, ya harus cari hiburannya biar marahnya hilang. Alhamdulillah marahnya orang tua saya hilang dengan saya bilang saya ngajarin anak-anak. Itu satu harapan. Maka terhadap orang tua ini kalau kita memandangnya dengan kasih sayang, apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu biha hajjatan makbulatan wa mabruratan. Kalau kita memandang orang tua kita dengan kasih sayang, tidak sama sekali ada kebencian, betul-betul kita menyayangi orang tua kita dan terus birrul walidain, kata Rasulullah,
Allah mencatat baginya seperti orang pergi haji dan hajinya makbul dan mabrur. Ini beberapa kebaikan, saya tidak tahu apa hikmahnya. Seringkali dikaitkan dengan haji. Seperti sholat apa? Syuruk. Seperti perjalanan orang dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, itu juga dianalogikan seperti haji dan umrah. Makanya istilahnya itulah haji orang miskin. Istilah yang gak enaknya itu. Artinya orang-orang yang memang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan haji yang sebenarnya, karena memang tidak semua istitoah kan. Tidak istitoah, dan istitoah itu kan tetap yang itu semua Allah yang memberikan. Makanya ketika Allah tidak memberikan haji secara syariat, maka haji secara akhlak seperti tadi, memandang kedua orang tua dengan kasih sayang, pahalanya seperti haji dan umroh. Orang yang haji dan umroh belum tentu mabrur, ya. Orang yang pergi haji dan umroh belum tentu mabrur, belum tentu mabrurah. Maka teman-teman sekalian, jadikan sholat syuruk itu adalah dorongan untuk supaya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk haji dan umroh ke Masjidil Haram. Ya kalau bahasa saya, ya Allah, masa saya hajinya di Masjid Al-Ittihad mulu? Ya, sampaikan saya hajinya di Masjidil Haram misalkan. Jadi hati ini harus terus bergerak, kita kaitkan dengan Allah. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan apapun kalau Allah tidak menghendaki. Maka keinginan kita kaitkan dengan Allah. Karena posisi kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita ini posisinya lemah. Posisinya tidak mampu apa-apa. Tapi seberapa kita selalu merintih dalam tanda kutip memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Karena semua kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Maka keinginan-keinginan kita jangan dipaksakan kepada fisik kita, kepada pikiran kita, enggak kuat. Ya. Ente mau jadi orang kaya, kerja sekuat-kuatnya. Sampai salat pun kadang-kadang ya sesempatnya. Enggak akan terjadi. Ya. Keinginan kita ini akan terjadi kalau Allah menghendaki. Ya Allah, gimana mau pergi haji Ustadz? Nah, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Maka semua keinginan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang capek, Pak. Kenapa capek? Karena kita maunya cash, maunya lama banget ya gitu. Maunya pagi doa, siang oke gitu ya. Doa kita ini berulang-ulang dan Allah dengar, dan Allah senang mendengar doa kita. Ya. Makanya bagaimana kita menikmati, bagi yang masih punya orang tua, menikmati kasih sayang terhadap orang tua, sehingga Allah catat apa yang kita lakukan itu pahalanya seperti haji yang makbul dan mabrur. Dan ketika pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, ketika kita uququl walidain, ketika kita durhaka kepada orang tua, kehidupan ini tidak akan nyaman, tidak akan asyik. Sepintar apapun kita, sehebat apapun, maka orang tua itu kan bahasanya apa? Orang tua itu keramat ya. Ya, orang tua itu keramat. Dialah yang sebetulnya yang akan mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Nah,
Ini hadis ini memberikan satu pelajaran wabil khusus kepada antum yang masih ada orang tuanya, ya. Pandanglah orang tua dengan kasih sayang. Kasih sayang itu ya bisa apa yang ada di terdetik di hati antum secara spiritual, atau kasih sayang secara fisik ya kalau ke rumah orang tua ya bawain apel, bawain jeruk kira-kira, ya. Itu apa hikmah dari ajaran Rasulullah terhadap kasih sayang pada orang tua. Ketika seseorang datang menjadi tamu atau kita menjadi tamu, ini urusan muamalah, ya. Kita ini kan ada orang yang ibadahnya luar biasa tapi muamalahnya kurang senang silaturahim. Kalau bahasa kerennya kurang ngopi bareng, ya. Bahasa keren silaturahmi itu kurang ngopi bareng, ya. Karena ketemu kemudian ketawa-ketawa, ya, itu bagian dari apa? Menghilangkan penyakit, senang gitu kan. Maka bertamu adalah juga bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Ma min rajulin ya'ti qauman wa yusyauna lahu hatta yarda illa kana haqqan 'alallahi ridahu. Ketika seseorang datanglah ke rumah antum, sebut saja begitu gampangnya, ya. Dan antum betul-betul menerima, senang betul kedatangan tamu, kedatangan teman, senang betul, ya. Bahkan diupayakan tamu itu ya mungkin air putih, air apa lagi, ya dijamu lah kira-kira gitu kan. Antum senang kedatangan tamu. Kan memang biasanya ada teori begini. Kalau kita mau datang ke rumah teman kita itu, kalau ngasih tahu dulu nggak enak. Takut apa? Ngerepotin. Ya. Padahal sebetulnya ketika kita menyampaikan mau datang, teman senang itu. Bagi yang demen kedatangan tamu. Emang ada orang yang kalau datang tamu nggak demen? Ada ya? Nah itu makanya pasti hidupnya susah itu. Iya. Tamu itu datang bawa rezeki, perginya bawa dosa kita. Ayo. Maka Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, dia nggak mau makan sendirian, ngundang orang lain. Masya Allah. Ya. Jadi tamu itu luar biasa. Tapi jangan salah, ada tamu datang ke rumah kita mau ngajak gapleh doang. Nah, ada nggak? Dah rajin ke rumah kita, cuma teman main gaple, ya Allah. Ya, hati-hati, ya, hati-hati orang yang datang ke rumah antum itu. Saya perhatiin ada tuh rumahnya ramai terus sama gaple. Ya, jadi ketika seseorang datang ke rumah kita, wa yusya'una lahu hatta yarda, senang betul sahibul bait ini, ya. Dia berusaha untuk memberikan kesenangan kepada yang datang. Ya. Apalagi teman-teman yang datang dari jauh, masya Allah. Ya. Bahkan kalau kita tawarin nginep itu senang betul gitu kan. Ya. Saya datang kalau ke tempat tertentu itu teman-teman banyak. Ente nginep di rumah saya aja, Akhirnya mereka berantem dalam tanda kutip, ya, supaya adil. Udah dah, nggak usah. Kalau gitu saya nginep di hotel aja. Mereka senang kalau kita itu datang, mereka sambut. Ya, siapa yang jemput antum di bandara? Masya Allah, terasa betul Pak. Ya, terasa betul. Ya. Ketika saya kemana, ke Medan, ke Padang, seperti kemana, cuman jemput, siapa yang udah jemput? Udah ada yang jemput panitia, gitu macam-macam.
Jadi ketika kita ini mau kedatangan tamu, itu kita harus senang. Kadang-kadang kita enggak nih, ya repotin gua aja. Nah, awas, hati-hati nih, ya. Hati kita harus lapang ketika orang datang ke rumah kita. Makanya kalau ngundang, hati-hati kalau ngundang. Tamu itu diundang, tidak diundang saja harus kita, ya sebut saja harus kita jamu. Apalagi yang diundang. Ya. Kemuliaan tamu, ya, itu harus dijadikan sebagai kemuliaan. Ngukur tamu datang ke kita, seberapa kita menerima tamu. Ya sudah tentu jangan dipaksakan, tapi berupaya. Ya. Makanya kalau sahabat datang atau seseorang datang kepada sahabat itu, ya, datang Rasulullah bersama sahabatnya ke sahabatnya. Begitu datang, Assalamualaikum, sudah langsung dipotongin kambing. Orang-orang Arab begitu dia, menjamin tamu. Yang ekstrimnya lagi kadang-kadang kalau datang tamu ke rumah kita, kita tidak punya, usahakan. Kita siapkan sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya, karena memang ketika kita menerima tamu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ridho, ya, kana haqqan 'alallahi ridhahum. Yang akhirnya Allah juga ridho kepada kita. Ya. Karena kan memang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ini urusan tamu ini luar biasa, dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan ridho Allah. Maka seberapa kita senang menerima tamu, maka seberapa kita ikhlas menerima mereka, itu kaitannya tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ini hadis ini seringkali dalam tanda kutip, seringkali membuat saya berat. Saya secara pribadi, ya, ketika ada datang tamu, ya, lalu waktu sholat datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya termasuk belum berani itu ngajak tamu untuk ke masjid, itu belum berani. Ya, belum berani. Ada orang yang set masjid ada. Ya. Karena tamu kita juga belum tentu juga senang gitu kira, ya. Belum tentu gitu kan. Walaupun mungkin dalam bahasa dakwah sih sah-sah saja. Tapi tugas kita sahibul bait memuliakan. Karena memang waktu sholat masih ada kan? Ya, waktu sholat, kecuali waktu sholatnya sudah hampir habis lain, ya. Tetap kita tidak apa namanya, tidak menganggap kayaknya islami banget lah kira-kira gitu, ya. Enggak. Kita lihat kondisinya, ya. Makanya saya termasuk orang yang nggak bisa ini, ya. Yo, berupaya untuk ke masjid, tapi begitu tamu datang kita giring gitu ke masjid, itu belum sanggup saya, ayo ke masjid, enggak. Ya, karena masih ada keraguan pada diri saya, ya. Tapi sebetulnya menurut antum gimana? Apa dibawa ke masjid gitu? Gitu ya? Nah, afdolnya begitu ya? Ya. Padahal ke masjid juga kan nggak wajib juga. Ya, kalau ini untuk mengukur hati seseorang, ya, karena kan kemuliaan seseorang itu kan tidak hanya diukur itu, tapi ini ke pendapat, silahkan saja, ya. Tapi sementara saya masih berpikir seperti itu, ya. Saya menahan, yang akhirnya ya mungkin sholatnya berjamaahnya di rumah, gitu kan. Ya.
Karena ketika ayah ke masjid gitu kan ya, ada perasaan saya seperti dia belum tentu siap, belum tentu. Ya, ya memang kalau idealnya kelihatannya begitu ya, idealnya. Ya, tapi secara hukum juga tidak begitu sebetulnya secara hukum. Tapi yang harus dijadikan ukuran buat kita sebagai sahibul bait itu ada sikap memuliakan tamu. Itu yang paling penting itu. Ya, yang harus kita jadikan ketika tamu datang itu kaifa nukrimuhum, bagaimana kita memuliakan mereka. Ya, salah satunya adalah tadi ketika datang tamu tadi sudah tentu kita lapang, senang. Ya. Ila kana haqqan 'ala Allahi ridhahum. Kaitannya sampai urusan tamu datang ke rumah kita, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun kadang-kadang ada tamu yang kayaknya lama banget ya, kayak pura apa? Sema itu apa? Oh gitu ya. Itu bahasa Sunda itu sema itu. Iya, artinya kalau bertamu itu memang kita juga harus tahu etika ada, ya. Harus tahu etika. Jangan sampai sahibul baitnya sudah ridho, tapi ini kelihatannya ya. Padahal misalnya kita sudah bilang, nanti saya jam sekian sih ada acara, tapi dia nggak paham-paham gitu-gitu. Kayak beginilah. Jadi memang tetap kita menjadi sahibul bait yang baik, tapi juga harus jadi tamu yang baik. Karena hubungan manusia ini kan tadi ya harus saling memahami, harus saling meridhoi. Makanya dengan manusia ini sangat hati-hati betul gitu, Pak. Ya, Allah mengarahkan sedemikian rupa, Rasulullah mencontohkan sedemikian rupa. Ya. Sampai Rasulullah harus mendengarkan orang yang ngomong udah menyerocos kemana-mana didengerin aja, dihormati. Padahal omongannya udah kagak jelas kira-kira, tapi ya dengerin. Ya, ini masalahnya dengan kemanusiaan ini gak gampang gitu. Ya, apalagi kaitannya dengan hadirnya tamu. Sampai tadi fal yukrim dhaifahu. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memuliakan tamu. Makanya antum harus hati-hati, kan kadang-kadang kalau orang lewat kita mampir, padahal basa-basi doang, kalau mampir dia bingung itu. Hati-hati itu. Ya. Orang kita ini baik-baik betul ya. Ya. Selalu kalau apa mampir Pak Ustadz, iya dalam hati gua kalau mampir lu belum tentu. Bisa ribet juga ya kalau kita mampir ya. Ya tapi bahasa itu sudah indah sekali. Ya, bagaimanapun kita selalu berupaya memberikan kebaikan kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Itu sudah sunnatullah. Ya. Boleh nggak kita ambisi jadi pemimpin? Kayaknya kalau bukan saya yang mimpin ini nggak beres. Coba ayo, boleh nggak? Ini kalau saya yang bukan saya yang mimpin pasti nggak beres. Nah, boleh. Dalilnya ada. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dia siap menjadi bendahara Mesir. Karena punya kapasitas, karena punya kemampuan, bukan sekedar pengen jadi pemimpin, sekedar mau apa? Pencitraan atau ingin menikmati fasilitas, tidak. Jadi pemimpin itu kan sebetulnya akan dipertanggungjawabkan dari segala yang kita pimpin. Tapi kalau memang sudah dipilih menjadi pemimpin, harus siap, ya, harus siap. Cuma memang jangan direkayasa. Makanya orang jadi pemimpin supaya milih saya itu pemimpin yang dolim, itu udah pasti. Ya, ntar pilih gua ya, dikasih duit lagi.
Ya, yang milihnya goblok, yang dipilihnya tolol. Tapi keadaan seperti ini kan udah biasa ya. Nah ini Acon. Ya, pemimpin itu masya Allah. Ya, kalau bukan pilihan Allah tidak mungkin. Tapi bisa jadi orang jadi pemimpin itu memang cara Allah untuk menjerumuskannya. Ya. Kata Rasulullah, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghashun lahum illa haramallahu alaihil jannah." Jadi siapa yang memimpin lalu dia mati, pemimpin mati nggak? Mati juga. Ya. Wa huwa ghashun, tapi ketika dia memimpin itu adalah menipu yang dipimpinnya, membohongi. Ya. Ini makanya saya tidak tahu nih kasus yang sekarang berkembang ini, pemerintah yang 10 tahun yang lalu ini memang banyak betul yang dikorek-korek gitu. Dan ternyata benar semua kayaknya. Ya. Jadi luar biasa. Ini bagi saya itu adalah pelajaran. Karena memang dalam satu keadaan Allah akan memperlihatkan keburukan seorang pemimpin. Tapi kita yakin mudah-mudahan setelah ini pemimpinnya akan muncul yang baik. Harus optimis dalam Islam itu. Ya. Karena ketika terjadi keburukan, semua orang kan belajar ini. Bagaimanapun orang nggak demen keburukan itu. Nggak demen. Ya, tapi harus diperlihatkan betul buruk yang sebenarnya. Makanya kan kalau orang baik juga enggak, buruk juga enggak, biasa-biasa aja kalau gitu. Kalau mau jadi baik betul, buruk benar lah kira-kira. Baru terasa tuh hidup itu. Ini kita kan modelnya dibilang baik juga kagak, dibilang buruk juga enggak. Ya begitu aja. Karena tidak punya sikap yang ekstrim. Sikap yang ekstrim itu kan begini, jahat benar, baik benar, kira-kira itu. Tapi ada orang yang asik aja gitu ya, kelihatannya baik tapi diam-diam nyolong gitu. Ya, jadi manusia ini memang harus punya kesungguhan dalam apapun ya, terlepas dalam keburukan gitu, tapi kita harus bersungguh-sungguh sudah tentu dalam kebaikan. Maka seberapa kesungguhan kita dalam melakukan kebaikan, itulah yang akan menghasilkan kita. Kan masalahnya sampai Rasulullah bilang, ada orang yang paginya iman, siangnya kafir. Masya Allah. Ini manusia apa? Tapi faktanya begitu. Ya, faktanya manusia begitu mudah berubah. Paginya sih ke masjid, tapi begitu ke pasar ngurangin timbangan. Nah, kayak begini ya. Makanya kita harus berupaya ya, bagaimanapun kita harus berupaya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi ada kesungguhan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Allah. Jadi memang sungguh-sungguh betul kita, nggak main-main. Ada upaya kita penuh kesungguhan. Jadi kalau ibarat sholat jamaah itu ya, kalau sempat sholat jamaah, kalau enggak. Tidak begitu. Ya, harus kita siapkan bagaimana saya mau tetap sholat berjamaah. Walaupun sudah tentu nanti ada halangannya, macam-macam ya halangannya, ada saja, bisa saja. Tapi pola untuk kita menguatkan satu keinginan melakukan kebaikan harus punya sikap. Pokoknya kalau hari Senin saya harus ngaji di Aqobah misalkan. Jadi ada kekuatan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak sekedarnya saja ya. Jadi ada kesungguhan
juhdun namanya. Makanya Allah menyatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan jalan Allah, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan aku tunjukkan jalan dari berbagai macam jalan. Makanya kalau antum hari Senin nggak ikut taklim nih, apa masalahnya? Kenapa Allah tidak memberikan jalan kepada saya untuk datang ke Aqobah, kok malah ngasih jalan ke tempat yang lain? Antum sendiri yang bertanya. Karena harus kita yakini hadirnya kita di Aqobah ini pilihan Allah. Makanya saya bilang tadi, kita ini kan la haula wala quwata illa billah. Kata Rasul dalam hadis qudsi, ana inda dzanni bi abdi. Aku ini, kata Allah, tergantung kemauan hambaku. Sekarang saya tanya, misalkan ketika antum mau tidur, ada nggak pikiran, besok saya nggak ke masjid, ada nggak pikiran begitu tuh? Ya, kalau ada pasti antum subuh nggak bangun. Tapi kalau ada, besok saya harus ke masjid. Niatkan, dengan niat itu saja sudah dapat pahala. Jadi tergantung apa yang ada dalam pikiran kita, dikuatkan dengan niat kita, nanti Allah akan kasih jalan. Kan kita kadang-kadang, besok saya nggak ngaji, mau ngapain? Pokoknya nggak ngaji aja kan. Ya. Ada yang suka begitu nggak? Karena keinginan kita ini nanti ya, pikiran kita itu akan terwujud. Tapi kalau kita terus ada kesungguhan, ya, dari waktu-waktu yang ada, makanya teman-teman sekalian, kan ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membulak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati saya, ala dinika, dalam menjalani agama engkau, wa ta'atika, dan dalam keadaan taat. Artinya apa? Seperti sekarang nih, antum jadwal Senin di Baitul Hikam pengajian Aqobah. Ya Allah, jangan sampai saya nggak hadir. Antum hari Rabu di mana lagi? Ya, kemudian malam Sabtu di mana lagi? Malam Rabu di mana lagi? Itu harus dilazimkan. Ya, walaupun kan belum tentu juga kita bisa hadir kan, tapi hati kita ini sudah kita arahkan ke sana, supaya kebaikan yang kita lakukan ini menjadi kelaziman. Saya suka menganalogikan orang yang suka ngerokok. Orang yang ngerokok tuh bisa nggak nunda waktunya? Ntar dulu dah, jarang sekali. Bahkan kalau ngaji begini nggak ngerokok, begitu selesai langsung aja, saking nggak tahannya gitu. Jadi kebaikan harus kita jadikan seperti itu, Pak. Makanya usahakan kalau kebaikan itu sudah kita lakukan, jaga dia. Doanya tadi itu ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Karena waktu kita ini kan berubah-berubah. Dalam keadaan tertentu kita juga kadang-kadang malas, betul ya? Malas. Padahal sudah terbiasa misalkan infak hari Jumat 1 dus. Ya, Pak Farhan itu ngumumin siapa yang mau berinfak. Kalau antum sudah mau mulai 1 dus, jaga tuh 1 dus, jangan berhenti, kuatkan. Ya, jangan 5 dus 2 bulan sekali. Ya, 1 dus saja udah, dus saja. Jaga itu. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi.
Dari apa yang sudah kita lakukan, kita minta tolong kepada Allah. Tapi juga diawali dengan pikiran kita, diawali dengan kekuatan niat kita. Karena semua yang mau kita inginkan itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka seorang pemimpin, ya, jadi boleh antum bilang, nih kayaknya nih ya kalau yang mimpin aku banana mulu nggak beres, gue yang boleh aja, silakan. Misalnya, ya, kayaknya nih nggak beres, misalnya gitu, boleh antum ngajuin, saya boleh, asal antum sudah punya persiapan. Sebagaimana Nabi Yusuf begitu, ya. Nabi Yusuf dia mengambil menjadi bendahara Mesir, tapi memang punya kapasitas. Kan ada juga kan pemimpin milih pemimpin yang gak jelas, yang penting dia nurut sama gua. Ya. Suruh korupsi ya korupsi, ntar duitnya bagi gua. Ya. Nah, maka pemimpin yang dia mati, tapi ketika memimpinnya gosun, berbohong, menipu dan lain sebagainya, ya. Illa haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Ya, maka jadi pemimpin ini kesempatan kita untuk mendapatkan segala kebaikan. Jadi pemimpin ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh bukan pemimpin. Atau berjiwa pemimpin, selalu ingin memberikan ide-ide, selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada yang lain. Ya, kalau dalam ibadah sholat itu ada imam, ada makmum. Antum pernah berpikir nggak mau jadi imam? Enggak, makanya hafalannya nggak beres kan? Berpikir jadi imam, paling tidak berupaya menambah hafalan, walaupun belum tentu punya kesempatan. Ya, begitu maksudnya ya. Jangan jadi makmum aja aman. Ya. Padahal potensi antum itu bagus, bisa. Makanya saya harapkan nih dari teman-teman Al-Aqobah ini harus berpikir tadi, harus siap jadi imam. Kapan jadi imamnya? Ya nanti kalau imam yang ada udah pada mati. Farhan sama saya matinya duluan siapa? Hah? Nggak tahu. Anggaplah duluan saya gampangnya. Berarti kan Farhan harus gantiin imam nanti. Walaupun imam saya seminggu sekali. Artinya ada ide seperti itu. Tidak hanya menerima apa adanya sekarang. Jadi hidup ini jangan selalu berpikir darurat, ya kalau darurat gua dipakai, enggak begitu. Siapkan, ya, apa yang menjadi. Saya tidak bisa jadi imam, tapi saya harus mendidik dia jadi imam. Misalkan begitu. Misalkan Bapak nganggap kayaknya saya nggak jadi imam, tapi Bapak harus punya pilihan. Kayaknya dia pantas jadi imam. Kalau gitu dia suruh belajar jadi imam. Saya yang biayain. Misalnya begitu. Jadi harus ada ide-ide yang memang kita bisa melakukan, tapi kita tidak punya kesempatan. Ya. Maka kan ada, kita tidak bisa melakukan ini, tapi bisa melakukan ini. Makanya kan orang-orang yang memiliki uang, sebut saja, ya, dia tidak bisa melakukan, uangnya digunakan untuk punya idealisme tadi. Jadi jangan sampai hidup kita ini kosong semua, seperti Allah nggak ngasih apa-apa. Banyak yang kita beri, Allah memberikan banyak kepada kita. Yang pasti tenaga ada, gitu kan ya, pikiran ada walaupun mungkin dikit-dikit. Nah, seorang pemimpin, ya bukan berarti antum kalau gitu ngeri juga ya jadi pemimpin. Ya enggak lah. Jadi pemimpin kesempatan banyak melakukan kebaikan. Jangan ada hadis ini, kalau gitu nggak saya jadi pemimpin dah, ntar saya bohong. Ya pemimpin yang tidak bohong sudah tentu. Ya, jadi ini pemimpin yang bohong. Ada nggak pemimpin yang adil? Ada.
Walaupun memang dalam sistem yang ada di negeri kita tercinta ini, yang baik-baik juga kadang-kadang keceblosan, ya, karena sistemnya macam-macam sistemnya ini, ya, seringkali sistemnya menjebak, tidak gampang. Tapi ketika kita punya kekuatan memimpin, ingin memberikan kebaikan, ya tadi nanti yakin Allah akan apa? Membimbingnya. Karena dalam riwayat lain, ketika seorang pemimpin itu dia menjadi pemimpin, diutus 2 malaikat untuk membimbing dia. Kalau dia apa? Kalau dia punya keinginan untuk menjadi orang yang baik. Baiknya dulu harus tanamkan pada diri kita, ya. Dan ketika kita baik, akan diutus dua malaikat yang akan membimbing dia. Ini masalahnya dari awal mau jadi pemimpin biar kesempatan korupsi. Ada nggak gitu? Ada memang. Niat korupsi ada. Ya, sejak awal memang dia begitu. Tapi kalau sejak awal dia menjadi pemimpin ini ingin memberikan kebaikan, ingin kebaikan, akan diutus 2 malaikat untuk membimbing. Karena lagi-lagi manusia itu kemampuannya sangat terbatas. Ketika 2 malaikat itu diutus oleh Allah dan orang tersebut memang tidak punya kecenderungan untuk baik, malaikat nggak mau dah, nggak mau ngurusin lagi. Makanya Pak, kan ketika kita selalu melakukan kebaikan, malaikat juga Allah akan mendatangkan malaikat kepada kita, membimbing kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan akan diutus setan. Bapak pilih mana? Ya. Makanya yang ada dalam pikiran kita selalu ingin melakukan kebaikan. Itu pun tidak mudah. Kitanya baik, kanan kiri kita nggak beres kan gitu. Nah, maka supaya terus istiqomah. Ya. Maka saya katakan tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Karena kita tidak bisa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi apa yang Rasulullah jelaskan kaitannya dengan kepemimpinan ini bukan berarti antum tidak berupaya jadi pemimpin, harus jadi pemimpin. Karena dalam pemimpin itulah banyak kebaikan yang akan didapatkan. Termasuk kan memang sab'atun la yudilluhumullah yauma la dilla illa dhillih. Nanti ada dalam keadaan manusia bingung, tidak ada yang melindungi nanti di akhirat kecuali pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu juga harus rakyatnya juga adil. Pemimpinnya adil, rakyatnya kagak beres, sama juga kadang-kadang. Kan ada juga kadang-kadang rakyat kagak mau diberesin ya. Ya. Mau mau dikasih pam nggak boleh digali. Misalkan begitu tuh. Kadang-kadang. Jadi pemimpin yang baik juga kadang-kadang harus diimbangi dengan yang dipimpin juga harus baik. Saya kira ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana antum bersikap terhadap kedua orang tua? Jadikan dia keramat, insya Allah. Ya. Insya Allah itu menjadi kewajiban yang sekaligus mendapatkan segala kebaikan. Ya memang tidak mudah merawat orang tua, kan ada istilah anaknya 11 bisa dididik oleh orang tua. Dari 11 itu nggak ada yang bisa ngurusin orang tua. Itu simbolnya ternyata ada begitu. Padahal kita juga bakal jadi orang tua. Ya, kan posisi kita ini sekarang anak sekaligus orang tua. Ya. Jadi ketika kita tidak bersikap baik kepada orang tua, ini dia nanti naudzubillahi min dzalik, anak kita juga tidak berbuat baik kepada kita.
Maka berbuat baik kita kepada orang tua dalam rangka berharap kepada Allah, anak-anak kita nanti juga berbuat baik kepada kita. Kemudian kaitannya dengan kehadiran tamu, siapkan tamu. Senang kalau datang tamu. Ya, karena ridhonya kita menerima tamu, menjamu tamu dan lain sebagainya, itu menjadi ridhonya Allah kepada kita. Pemimpin sudah tentu tidak boleh berbohong. Ya, jangan sampai kita menjadi pemimpin tapi tidak bertanggung jawab. Kullukum ra'in. Kita pemimpin bukan? Pemimpin, paling tidak pemimpin di rumah tangga. Ya. Itu menjadi kekuatan tersendiri supaya kita menikmati kepemimpinan kita. Karena saya lihat juga ada orang tua yang nggak peduli sama anaknya. Masih jam 10 anak masih gentayangan. Ya kan? Dianggap semua tidak ada masalah. Ya kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.